Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aulia Dina dan teman saya yang bernama Putri Nabila. Di sini kami mengangkat tema yaitu terkait etika penjualan online. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan etika. Etika adalah moral yang mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Quran, hadis, dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fikih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islami harus mencakup prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Selanjutnya, prinsip etika bisnis Islami. Prinsip pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang diterapkan ditunjukkan dengan sikap para penjual yang tidak membeda-bedakan pembeli, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 8. Yang bunyinya i'dilu huwa aqrabul littaqwa, yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Prinsip kedua yaitu prinsip kehendak bebas. Kebebasan dalam memilih tersirat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 152. Yang bunyinya minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Yang artinya di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Prinsip kehendak bebas yang diterapkan ditunjukkan dengan tidak ada paksaan bagi para pembeli dalam melakukan pemesanan barang. Prinsip ketiga yaitu prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kewajiban setiap pihak dalam melakukan transaksi jual beli, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surah Al-Muddatsir surat 74 ayat 38. Yang bunyinya kullu nafsim bima kasabat rohina. Yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Penerapan prinsip tanggung jawab ditunjukkan dengan pembeli membayar barang yang dipesan. Prinsip keempat yaitu prinsip kebenaran. Dalam melakukan transaksi jual beli, kecurangan sangatlah tidak dibenarkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang kebenaran atau tidak melakukan kecurangan dalam bertransaksi jual beli dalam Quran Surah Al-Syura surat ke-26 ayat 181 sampai 182. Yang bunyinya auful kaila wala takunu minal mukhsirin wazinu bil qistosil mustaqim, yang artinya sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Prinsip kebenaran yang diterapkan pada transaksi jual beli di tokopedia.com adalah penjual mengirimkan barang yang sesuai dengan pemesanan pembeli. Selanjutnya, kelebihan online shop. Yang pertama, tidak terikat tempat dan waktu, terutama bagi Anda orang yang sibuk sehingga tidak sempat berbelanja dengan mendatangi ke toko. Yang kedua, banyak pilihan toko online yang menyediakan ragam produk yang Anda inginkan. Yang ketiga, menghemat waktu dan tenaga, cukup meluangkan waktu sebentar dengan membuka internet. Dan yang keempat, Anda dapat membandingkan produk dan harga dengan toko online lainnya sehingga lebih banyak pilihan. Dan yang kelima, pembayaran dapat melalui internet atau mobile banking atau ATM dan tinggal menunggu barang dikirim. Selanjutnya, kekurangan online shop. Yang pertama, sering terjadi penipuan barang tidak dikirim setelah dilakukan pembayaran atau transfer uang. Yang kedua, fisik dan kualitas barang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena kita hanya dapat melihat melalui foto yang ada di website. Yang ketiga, dikenakan biaya transportasi atau pengiriman sehingga ada biaya tambahan. Dan yang keempat, tidak dapat melihat dan mencoba barang dipesan secara langsung. Dan yang terakhir, butuh waktu agar barang sampai di tempat Anda karena proses pengiriman. Selanjutnya, peranan etika bisnis dalam online shop. Apakah kamu tahu? Peranan etika bisnis dalam online shop sangatlah penting karena etika pendorong utama untuk memajukan sebuah perusahaan
Tanpa ada etika, mungkin dalam berbisnis tidak akan berkembang atau tetap bertahan dan tidak akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, pengaruh etika bisnis dalam online shop. Apakah kamu tahu pengaruh etika bisnis dalam online shop ini begitu banyak karena seiring berkembangnya teknologi di zaman sekarang yang begitu pesat. Perdagangan semakin bisa dijangkau di mana saja dan sangat luas. Online shop juga banyak keuntungannya, seperti orang yang berjualan tidak perlu memiliki toko, menghemat waktu dan tenaga konsumen tidak perlu mengelilingi toko terlebih dahulu. Di online shop kita tinggal membuka websitenya dan memilih barang mana yang diinginkan. Banyak pilihan dari segi pembayaran juga mudah dan praktis. Nah, pembahasan berikutnya yaitu contoh bisnis dalam bidang IT. Yang pertama, website development. Website saat ini sudah menjadi salah satu hal yang wajib dimiliki oleh semua kalangan pembisnis. Ada banyak manfaat memiliki website untuk sebuah bisnis, antara lain meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil, media promosi, media komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada startup. Startup adalah istilah bagi seseorang yang baru merintis usaha dalam bidang digital. Untuk membangun sebuah startup, Anda hanya membutuhkan konsep yang matang. Yang selanjutnya itu ada desain grafis. Jasa desain grafis juga memiliki peluang besar. Tidak semua orang bisa melakukan desain walaupun sudah mempunyai aplikasinya. Harga jual untuk sebuah desain cukup besar, tergantung skill dari desainernya. Nah, selanjutnya itu ada CEO. CEO adalah salah satu cara bagaimana menaikkan website agar berada di halaman pertama pencarian Google. Ilmu CEO ini masih jarang yang menguasai, masih terbuka lebar peluang untuk membuat usaha di bidang CEO ini. Nah, selanjutnya itu ada blogger. Bagi Anda yang memiliki hobi menulis, maka blogger adalah salah satu peluang usaha yang tepat. Selain menulis, Anda harus mengerti mengenai domain, hosting, dan SEO agar blog Anda bisa bersaing dengan blog lain di internet. Nah, selanjutnya itu IT Solution. IT Solution adalah usaha yang bergerak di bidang jasa atau penjualan alat-alat IT. Contoh usahanya seperti pemasangan CCTV, alarm keamanan, jasa servis perangkat IT, penjualan software, dan lainnya. Nah, pembahasan berikutnya itu contoh kasus pelanggaran etika bisnis online. Kamu tahu kasus yang telah tertangkap dalam penipuan jual beli barang online pada tahun 2011, tim Siber Bareskrim Mabes Polri menangkap Kristianto alias Craig, seorang anggota komplotan penipuan jual beli kertas online di Medan. Seorang warga Qatar yang tertarik membeli kertas di toko online milik Craig dan Dodi pada Maret 2010. Setelah memesan, Craig sempat mengirim sampel kertas sebanyak 1 rim ke Qatar. Al-Kawani yang puas kemudian memesan lebih banyak. Ia kemudian mentransfer 200 juta ke nomor rekening toko tersebut. Setelah itu, Craig menghilang bersama uang Al-Kawani tanpa bisa dihubungi kembali. Polri telah membidik sindikat toko palsu ini sejak akhir 2010 setelah korban melaporkan toko tersebut ke KBRI di Qatar. Nah, kesimpulannya, yang pertama itu etika menjadikan para pelaku bisnis maupun para konsumen bisa melihat mana yang benar dan yang salah. Etika bisnis juga membentuk suatu kenyamanan tertentu terhadap para konsumen saat berbelanja pada situs website. Dalam berbisnis online shop yang baik harus memiliki etika dan tanggung jawab sosial sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, dengan adanya etika bisnis, produsen bisa melihat bagaimana konsumen dalam membeli produk atau jasanya, apakah dengan jujur atau berbohong. Produsen juga harus pintar-pintar dalam melihat konsumennya. Bagaimana konsumen dalam membeli, apakah bisa diajak kerjasama dalam hal transaksi atau tidak. Nah, berikutnya itu saran. Dalam berwirausaha harus memiliki keinginan yang kuat dan menerima segala resiko yang ditempuh. Bahwa untuk memulai bisnis tidak seperti sulap. Nikmati saja prosesnya, pegang teguh komitmen dan fokus, jangan berhenti menggali karena emas ada 1 jengkal lagi. Upaya pengembangan usaha harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang diperlukan. Semakin banyaknya penciptaan lahan usaha, maka akan mengurangi pengangguran di dalam negeri ini.
Baiklah, demikianlah materi kami yaitu mengenai etika penjualan online yang bisa kami sampaikan. Saya Putri Nabila dan teman saya Aulia Dina. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun salah pengucapan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.